Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan kantor Berita Radio KBR bersama komunitas Into the Light Indonesia, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabarnya nih Warriors? Sekarang lagi ada gua di sini, ada Bijar dan ada Don. Yes, Gokil, semoga baik-baik aja kondisinya harus baik. Lo gimana? di Baik ya? Alhamdulillah di kondisi Alhamdulillah. yang menjelang ini ya, menjelang tahun baru ya. Menjelang gelombang ketiga maksud lo? Aduh. Udah rame kan menjelang Iya, gelombang bener, ketiga. bener. Jangan lagi dong, Jangan ya udah cukup ya. ampun. Udah cukup Udah lah. PPKM-nya dinaikin, coronanya nggak usah lagi ya. Gue mau pulang kampung bisa gak sih? Ini nanti tahun baru. Di mana? Medan gue. Ya Allah, udah deh. Kita bahas ini dulu ya. Oh iya. Kayak pendek agak masih jauh ya. Tapi ngomong-ngomong kita Iya. berdua menemani Warriors lagi di episode kali ini kita ngobrolin soal trauma akibat Bener. diskriminasi. Itu nyata. Iya, Nyata. Ini bukan fata morgana. Iya. Tapi sebelum kita masuk obrolan ini gue pengen tanya lo. Lo apa tuh? pernah ngalamin atau punya trauma gak sih, Bijar? Trauma ya? Gue ngerasa takut sama serangga. Takut banget gue sama serangga. Tapi gue nggak tahu itu disebutnya trauma atau enggak ya. Gue mungkin ketakutan yang berlebih terhadap serangga gitu. Gue geli aja sama serangga. Serangga itu kan banyak ya? Banyak. Semua serangga? Hampir semua, kecuali semut lah kalau satu. Ya kalau semut satu gue masih berani lah. Kalau tiga? Masih. Kalau semut-semut kecil tuh. Tapi kalau semut bako agak. Iya. Gue kalau kecoa, belalang, kupu-kupu tuh gue geli aja kayak takut gitu. Cuman gue nggak tahu sebabnya. Tapi kalau lu sendiri gimana, Dun? Ada nggak? Sebenarnya nggak sampai trauma sih sebenarnya. Kalau diskriminasi ya pernah gitu ya kan. Tapi kalau sampai trauma sih enggak gitu loh. Tapi mungkin Warriors pernah mengalami yang namanya sampai trauma akibat diskriminasi. Iya. Itu yang mau kita obrolin pagi ini ya. Tapi lu emang kayak kebayang nggak sih trauma nih? Trauma akibat tindakan diskriminasi. Selama ini kan kita trauma karena apa ya? Karena ya, kejadian yang kita lakukan sendiri gitu. Serangga, lu mungkin digigit iya, gitu mungkin kan. ketinggian gitu, pernah jatuh. Tapi diskriminasi ini trauma yang diakibatkan oleh orang lain. Ternyata faktor eksternal. Ternyata ada gitu. Nah, pas banget di episode kali ini kita bakal membahas lebih dalam tentang trauma diskriminasi dan proses healingnya bersama psikolog yang udah hadir bersama kita. Siapa? Ada Kak Ine Indriani di sini. Halo Kak Ine, apa kabar Kak? Halo, kabar baik semuanya. Semoga sehat-sehat terus ya kita amin, ya. Amin. Oke, jadi Kak Ine ini adalah seorang psikolog yang ada di Rumah Sakit PIK JSC, ya Jakarta Eye Center Hospital, dan juga sebagai brand sporting trainer and supervisor. Wah, oke. Kak Ine, sebetulnya apa sih yang membuat seseorang mengalami trauma atau mungkin yang membedakan sebuah peristiwa dalam hidup itu bisa menimbulkan trauma atau tidak gitu Kak Ine? Oke, jadi trauma itu sangat subjektif. Misalnya tadi Bizar bilang bahwa dia trauma sama yang namanya serangga. Yeah. Mungkin pengalamannya waktu itu adalah kena serangga, mungkin nggak sengaja nginjek serangga, atau digangguin, ditakut-takutin sama serangga. Entah itu serangga beneran atau entah itu serangga mainan. Tapi bisa aja, misalnya di Don juga digangguin sama serangga, gitu ya. Tapi ya udah malah nggak apa-apa itu. Jadi meskipun dalam exposure yang sama bisa jadi itu berbeda penghayatannya. Satu bisa trauma, satu bisa nggak bikin trauma. Jadi trauma itu kalau kita bilang adalah kejadian yang shocking yang orang tidak expect atau tidak nyangka itu terjadi. Nah, untuk orang-orang yang kejadian yang shocking ini, ya sifatnya itu bisa sangat subjektif yang saya bilang. Tadi, serangga bisa bikin trauma, ya ini enggak. Atau gempa sekalipun. Gempa ada yang bikin orang yang shocking, tapi kemudian ya udah biasa aja, tapi yang satu mungkin udah benar-benar sangat stres, nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Jadi, kalau dibilang apa itu trauma adalah trauma kejadian yang shocking, yang sifatnya individual, yang dia tidak expect itu sebelumnya, dan dia biasanya menghadapi itu kayak ngerasa sendirian. Feel ya, bukan berarti kemudian nggak ada, sebenarnya di situ ada orang, tapi dia sense-nya, rasanya sendirian, dan kemudian dia nggak nyangka. Nah, itu memang jadinya subjektif setiap orang. Seperti itu sih. Berarti gitu. Tadi ada. Dan terus kalau misalnya, ya Kak, ya kenapa? Sedikit aja ya. Terus kemudian kalau itu bilang dianggapnya traumatikal gimana? Nah, ketika ada kejadian lagi yang correlate dengan isu tersebut, itu kemudian dia kayak shocking juga atau kemudian ada reaksi.
entah itu reaksinya itu kaget, biasanya reaksi tubuh atau reaksi yang bersifat refleks. Misalnya Mas Bizar tadi cerita serangga, pas ketemu serangga lagi dia langsung takut atau langsung nabok serangga atau langsung kebirit-birit. Nah, itu kemungkinan dia ada pengalaman traumatikal di situ. Nah, menarik nih, tadi ada akibatnya karena shocking dan bisa recall juga dan ada reaksi tubuhnya juga. Nah, Kak Ine, sebenarnya tuh apa yang terjadi pada tubuh dan pikiran kita sih ketika trauma ini hadir gitu? Kayak apa yang ada terjadi di otak dan apa aja efek samping dari trauma untuk kesehatan fisik atau bahkan mental kita gitu? Ya, nah ketika traumatikal terjadi, peristiwa itu tidak diharapkan, itu langsung masuk ke area kalau bahasa kerennya neurologisnya area refleks di tubuh ya, di batang otak gitu, dan kemudian ke area subkortikal. Nah, ketika kalau misalnya traumanya itu benar-benar shocking, itu otak bagian kalau manusia itu punya bagian yang neokorteks namanya, logika, bahasa, kita ngomong. Nah, ketika traumatikal terjadi itu tuh bisa error. Dan kemudian tapi yang terekspos adalah area subkortikal bawah sadar sama area batang otak, yaitu refleks, di mana refleks itu mempengaruhi reaksi tubuh. Jadi akhirnya karena area logikanya kita bilang chaotic atau error, jadi ketika ada traumatikal terjadi, itu akhirnya yang terjadi adalah reaksi tubuh biasanya, langsung. Ataupun kalau misalnya dia ngomong, itu kayak refleks, bisa astagfirullah gitu biasanya kalau Indonesia ya, terus atau copot gitu. Nah, itu kan refleks dan bukan ke kesadaran. Nah, akhirnya yang terjadi adalah reaksi tubuh. Dan kemudian kadang ada juga yang akhirnya reaksinya flashback, jadi ingat tertentu, yang itu tuh sifatnya uncontrol, atau kayak lebih ke refleks ya. Jadi kemudian akhirnya ketika misalnya karena tadi area neokortex atau area kita bilang logikanya itu error, terus kalau kita tanya nih, Mas Bizar, kenapa sih serangga aja takut gitu aja? Nah, mungkin karena ini dia nggak bisa terbahasakan. Jadi kayak nggak tahu jawabannya. Kadang ada orang yang stres gitu terus bilang nggak tahu apa ya, tapi dia bisa merasakan badannya tuh rasanya nggak enak, atau pokoknya kalau ngelihat misalnya ya cowok gondrong, misalnya contoh Mas Don aja ya, kayak gue mau kabur aja deh gitu kayak. Dan mungkin merecall suatu memori yang dia juga ada memorinya tapi di badan, tapi secara kesadaran itu dia nggak ingat itu apa. Jadi kayak ketutup. Itu Oke. Ya. Iya sih, iya. Tapi dampak secara fisik atau mental lagi tuh Kak? Apakah dampaknya ya. Contohnya jadinya kalau fisik misalnya tadi yang paling utama reaksi tubuh ya. Akhirnya kadang suka panic attack sendiri gitu, atau kadang jadi deg-degan sendiri, atau akhirnya karena reaksi tubuh jadinya nggak konsen, atau misalnya jadi kadang sakit kepala karena kan dia tidak terproses di dalam tubuhnya. Jadi tubuhnya itu kan tetap menyimpan karena tubuh itu terkoordinasi sama otak, di mana trauma itu terjadi di otak. Jadi kayak tubuhnya yang bicara. Jadi kadang akhirnya ada yang suka sakit kepala, nggak bisa tidur terus-terusan, tapi dia nggak tahu apa. Atau tapi karena dia memang sudah aware apa yang terjadi, dia bisa tahu sih, oh ini aku traumanya karena ini, karena diputusin mantan misalnya, atau karena diskriminasi gitu ya, karena sesuai dengan topik gitu ya, atau apa, itu reaksi fisik. Kalau reaksi psikologis, misalnya jadi cemas, kalau keluar rumah jadinya takut terus kemudian jadinya punya negative thinking kalau ngelihat laki-laki dengan kondisi yang tertentu khusus untuk dia ya, subjektifnya dia itu menakutkan, atau misalnya akhirnya dia trauma terhadap KDRT, jadi dia udah memutuskan saya tidak mau menikah misalnya, yang kayak gitu. Jadi menimbulkan adanya efek psikologisnya, ada cemas, takut, khawatir, kemudian kalau physically bisa sampai reaksi fisik yang deg-degan, atau kemudian sakit juga bisa, pusing-pusing, sering sakit perut, atau misalnya GERD tapi nggak ada diagnosanya, pas dicek kata dokter nggak ada apa-apa misalnya. Waduh. Sering juga tuh ya kayak gitu ya, GERD tuh. GERD penyakit masa kini kayaknya.
Tapi kayaknya apakah trauma itu selalu disebabkan oleh hal-hal yang besar ya, dan sesuai dengan obrolan kita obrolan kita sekarang ya, bagaimana dengan diskriminasi dan potensinya menyebabkan trauma gitu? Ya, oke. Apakah harus peristiwa yang besar? Maksudnya peristiwa besar itu misalnya diskriminatif yang banyak orang ngalamin gitu kali ya, atau misalnya gempa, itu kebakaran, itu kan peristiwa yang besar. Dari pernah mengalami hampir kecelakaan gitu kan. Betul. Ya. Nah, balik lagi bahwa trauma itu sifatnya subjektif. Ketika itu suatu yang terjadi sama orang, misalnya nih, biar contohnya Mas Don sama Mas Bizar aja ya, gitu ya, sama-sama trauma diskriminasi gitu ya, sama-sama dibully misalnya, ngapain sih kamu kok kayak gitu, atau apa? Mungkin buat Mas Bizar cuek aja gitu, biarin aja. Tapi buat Mas Don itu suatu isu. Jadi trauma itu sifatnya subjektif. Meskipun situasinya besar, misalnya entah perang sekalipun, entah gempa, ada yang mengalami itu jadi sangat traumatikal, tapi ada juga yang enggak. Tapi ada sesuatu yang kita pikir mungkin buat orang receh, ya, gitu aja, masa lu trauma sih, kadang ada yang kayak gitu ya. Tapi buat dia itu big deal gitu. Itu sesuatu yang sangat besar dan tidak bisa dia kompromikan. Jadi bisa aja misalnya satu diabaikan, dicuekin, diketawain di sekolah, itu cuek aja. Yang satu dia sama juga, traumanya kalau mungkin buat dia itu kecil. Cuman kalau ini menganggap bahwa itu besar buat saya. Mengapa demikian? Karena ada background-nya. Pertama, subjektif. Balik lagi ya, trauma itu sifatnya subjektif, tergantung karakteristik sikap personality dia. Lalu tergantung apakah dulu dia punya pengalaman traumatikal atau enggak. Lalu tergantung juga kapasitas resiliensinya dia. Lalu support yang dia miliki sebelum kejadian traumatikal ya. Lalu kemudian juga kondisi pengalaman-pengalaman lain yang penyerta traumanya juga. Jadi banyak hal yang membuat suatu isu membuat orang menjadi trauma, atau suatu isu tidak membuat orang menjadi trauma. Jadi ada background-nya, tiap orang beda. Tapi menarik sih, Bizar. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, tadi seperti kata Kak Ina juga, setiap orang bisa dikatakan kayak gini nggak sih Kak Ina? Setiap orang itu penerimaannya beda-beda terhadap satu isu gitu loh. Nah, jadi ada satu pertanyaan di belakangnya sebelum masuk ke pertanyaannya gitu. Apa yang membedakan sebenarnya isu ini? Let's say buat Bizar itu apakah pengalaman hidup orang-orang? Nah, gitu. Atau ada dari sisi biologisnya juga ada juga. Nah, gitu. Gimana, Kak Ina? Ya, good question. Sampai pertanyaannya apakah ada biologis juga. Tadi memang kenapa bisa beda? Pertama karena background-nya. Pertama adalah kepribadian orang tersebut. Yang kedua, dia punya support system atau enggak. Jadi misalnya dia memang orangnya itu punya banyak teman, keluarganya itu kalau waktu kecil misalnya dia memang disupport sama keluarganya, dapat attachment-nya juga bagus. Kalau ada masalah bisa cerita ke orang tuanya. Jadi support system-nya bagus. Lalu kemudian ada enggak pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menyertai? Pernah ada pengalaman traumatikal enggak gitu ya. Lalu kemudian juga kemampuan dia untuk resilience. Resilience itu bouncing back, kalau ada masalah tuh dia bisa balik lagi atau enggak. Atau kalau misalnya dia ada resilience juga termasuk ketika ada pengalaman traumatik, gimana dia bisa ngatasin. Contohnya gini, kalau misalnya ada orang yang ngatain gitu. Ada orang yang langsung baper, tapi ada juga yang jadi bercandaan gitu. Jadi itu kemampuan resiliensi seseorang, kan. Jadi kemudian yang tidak kalah penting kalau biologis adalah apakah ada trauma yang bersifat generasional sebelumnya. Gitu. Secara biologis juga mungkin dia punya DNA yang terkait dengan depresi atau tidak, pengalaman traumatikalnya juga ada atau tidak. Gitu. Jadi itu ngaruh. Contoh nih ya, kalau diskriminatif nih ya, kalau diskriminatif, kita bicara mengenai diskriminatif itu juga bisa luas. Misalnya suatu daerah tertentu, ras tertentu, suku tertentu suka didiskriminatif. Jadi neneknya kena, ininya kena,
gitu ya, bapak ibunya kena, dan gen itu mungkin pernah pengalaman traumatikal, dan gen itu ada, dan akhirnya dia juga udah punya gennya mengalami traumatikal. Jadi ketika ada kejadian, maka itu bisa lebih retraumatisasi lagi sama dia karena genetiknya traumanya sudah ada. Wow, banyak faktor ya Bizar ya. Bener. Tapi mungkin ini out of topic, zodiak ngaruh nggak sih Mbak ini? Ini. Oke, saya bukan ahli zodiak. Nggak usah dijawab Kak Ina. Tapi emang kalau Taurus kadang-kadang tuh enggak. Nah. Enggak. Next. Oke, next. Ya. Kak Ina, kalau misalnya diskriminasi ini terjadi di dunia maya gitu, di dunia digital, itu gimana? Apakah dampaknya juga sama atau efeknya sama seperti yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari secara nyata gitu? Kebanyakan dunia maya kali ya sekarang ya. Mungkin, karena kita hidup online semua. Gimana Kak Ina? Sebenarnya efeknya akan sama aja gitu, karena kan terpapar itu dengan indera. Dengan pertama kalau ini tuh dengan apa sih, di indera penglihatan ya. Kalau medsos itu indera penglihatan. Yang kedua kalau kayak contohnya kayak ternyata di podcast atau dia di YouTube, diskriminasinya ya dengan pendengaran. Semua sama-sama masuk ke indera, berarti masuk ke dalam otak. Jadi juga sama-sama menimbulkan traumatikal itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya efeknya bisa sama. Itu tergantung bagaimana orang tersebut, balik lagi orangnya seperti apa. Oleh karena itu kadang akhirnya ada orang-orang yang untuk menghindari trauma akhirnya medsosnya berhenti dulu, diet medsos ibaratnya gitu. Betul. Gitu. Tapi ada orang yang makin trauma karena dia sendiri ikut lihat-lihat sendiri gitu medsosnya. Jadi akhirnya makin membuat tertraumatisasi dan semakin besar traumanya gitu. Oke, seru banget obrolan kita kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi tanya-tanya ke Kak Ina. Kita break dulu ya. Oke. We're back, kita lanjutin lagi nih obrolan trauma akibat diskriminasi itu nyata. Masih bareng gue Don dan juga Bizar dan juga ada Kak Ina di sini. Ya, seorang psikolog yang di rumah sakit dari Rumah Sakit PIK JSC Hospital dan juga sebagai brand spotting trainer dan supervisor. Oke, Zar, selama pandemi ini diskriminasi dan intoleransi rupanya masih terus terjadi loh. Ya, jadi ini diungkapkan, gue baca contekan dulu nih ya. Ini diungkapkan oleh lembaga yang melakukan advokasi soal intoleransi, soal toleransi setara institut. Jadi menurut Direktur Riset Setara Institut Halili, memang ada dampak positif yang timbul seperti cakupan ibadah daring yang menjadi tak terbatas, serta timbulnya inisiatif gotong royong antar umat beragama. Tapi demikian polarisasi masyarakat dan politisasi COVID-19 tumbuh subur. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu munculnya polarisasi dalam masyarakat, politisasi COVID-19 dan pembatasan atau pembatalan kegiatan keagamaan. Nah, kita balik lagi ke Kak Ine kali ya. Betul. Nah, Kak Ine, bisa nggak sih ini trauma itu dihilangkan atau dihapus dari memori otak kita gitu? Dan kalau misalnya gimana ya, mungkin ada bisa atau gimana caranya gitu. Dan tapi bagaimana cara kita menghadapi atau mengatasi rasa trauma itu sendiri kan? Nah pertama menarik banget nih, apakah bisa dihapus yang namanya memori itu ada di dalam otak? Jawabannya adalah nggak bisa. Jadi ya, kalau misalnya, walaupun mungkin ada orang yang misalnya trauma, akhirnya dia sampai lupa, nggak tahu. Dia nggak ngerti itu apa. Iya ya dulu ya. Jadi kan ada tuh yang kayak gitu. Akhirnya dia sampai lupa masa kecilnya kayak apa. Karena saking sangat traumatikal banget waktu masa kecilnya. Tapi itu bukan berarti ingatan itu tidak tersimpan dalam otak. Dia terrepress di dalam otak, tapi tidak terbahasakan, tidak dia sadari, tapi tubuh tetap bicara. Tubuh tetap berespon atau berekspresi ketika dia terpapar. Jadi bisa aja dia nggak ingat masalahnya apa. Misalnya contohnya dia trauma sama laki-laki yang dominan, ya laki-laki yang keras, misalnya karena dulu pernah dimarahin terus sama gurunya, atau misalnya ada diskriminasi tertentu yang dilakukan oleh laki-laki dominan. Jadi secara bawah sadar ketika dia besar, misalnya dia kalau ketemu cowok yang sangat dominan, misalnya dia akan jaga jarak, tapi dia nggak tahu itu apa. Otomatis gitu ya Kak Ina ya? Otomatis. Nah itu artinya trauma itu tersimpan di dalam otak dan akan terekspresikan dengan
refleksnya dia otomatis meskipun dia nggak tahu itu apa. Artinya itu sebenarnya trauma itu tetap tersimpan walaupun dia lupa secara kesadaran, tapi bawah sadarnya tetap nyimpan. Nah, kemudian apakah tetap jadi bisa dilupakan nggak? Jawabannya adalah kalau dilupakan itu menimbulkan tetap merespon secara negatif tadi, refleks-refleks tadi. Oleh karena itu, trauma itu bukan dilupakan, tapi diterima dan di-heal, acceptance. Gitu. Bukan dihindari. Contohnya gini, kalau saya suka menganalogikannya, misalnya tadi Mas Bizar contoh lagi ya, karena takut serangga tadi kan. Mas Bizar kalau pulang lewat blok A, misalnya di blok A itu serangga semua. Oleh karena itu, saya nggak mau takut sama serangga. Saya lewatnya kalau pulang, lewatnya blok B. Sehingga tenang kan tubuhnya, lupakanlah serangga itu dilupakan. Tapi apakah takut sama trauma sama serangganya itu masih ada? Ada, cuman dia diabaikan aja, disingkirin aja, dia lewat jalur lain, tik gitu ya. Tapi udah gitu di jalan B, tiba-tiba itu serangga 1 muncul, 2 muncul. Apa yang terjadi sama Mas Bizar? Mungkin panik, teriak, atau langsung fight, gaplok gitu ya, langsung bunuh itu serangga. Jadi traumanya itu tetap tersimpan. Oleh karenanya trauma, untuk mengatasi healing trauma bukan melupakan, tapi kita menerima, acceptance, connect ke diri kita lagi, apa sih yang terjadi di bawah sadar saya, sehingga kesadaran ini aware apa yang terjadi. Oh, saya tuh trauma karena ini, dan kemudian healing, beradaptasi dan berdamai dengan diri kita yang mengalami traumatikal itu. Oke, setuju banget sih, bukan dihilangkan karena nggak bisa hilang gitu ya, meskipun ya. Kita lupa juga. Betul. Kayak tiba-tiba kalau kejadian keload sendiri gitu. Iya, kalau kata anak sekarang auto flashback. Auto flashback, ya betul. Aduh. Auto semuanya. Nggak, tapi kalau bukan anak sekarang, Don. Berusaha jadi anak sekarang. Tapi Kak Ina, itu tadi kalau Bizar nanya, itu bisa nggak sih dihilangin gitu ya? Tapi pertanyaannya gini, kapan trauma itu bisa dibilang sudah parah gitu ya, dan butuh pertolongan profesional? Kapan nih seseorang itu harus datang ke Kak Ina, misalnya Kak Ina, aku nih trauma nih gitu loh, dan harus kemana gitu? Nah pertama sebenarnya nggak harus nunggu parah trauma untuk ke profesional. Balik lagi ke diri sendiri, ini opsional gitu ya. Kalau misalnya traumanya tadi serangga itu udahlah masih bisa, ibaratnya tuh kantong emosi untuk traumanya masih ada gitu, masih longgar, mungkin udahlah nggak usah, jalanin aja sendiri, bisa aja terserah. Tapi kalau merasa daripada nanti makin parah, saya untuk mencegah lebih parah, maka saya ke psikolog dulu, itu boleh gitu ya, daripada nanti kita mencegah. Atau kalau udah mengganggu misalnya, akhirnya jadinya tadi secara psikologis jadi nggak konsen, lalu kemudian jadi ketubuh gitu ya, sakit perut, kemudian flashback, nggak bisa tidur. Apa tadi katanya anak zaman now auto-autoan ya? Auto semuanya lah. auto semua serba auto. Nah mungkin itu butuh pertolongan untuk diterapi, di psikoterapi ya. Tidak hanya konseling, tapi di psikoterapi untuk membantu proses healing ke area bawah sadar yang mengalami traumatikal tersebut, gitu. Oke. Nah, Kak Ina, gimana tekanan dunia maya tuh bisa berdampak pada proses kita healing gitu, proses kita untuk menghadapi trauma kita ya, bagaimana dampaknya dunia maya? Mungkin tadi kata Kak Ina auto mute, lagi kan gue auto mute medsos. Tapi kan kadang buat kita yang kerjanya medsos. Iya gitu. Benar. Di kantor gue di medsos gimana dong? Ya. Iya. Gimana tuh Kak? Sebenarnya balik lagi diet tadi ya, diet medsos, berarti di mana kalau diet medsos itu berarti kita perlu ngecek nih mana kira-kira medsos yang berdampak positif dan mana yang berdampak negatif gitu. Akhirnya kalau misalnya kita sendiri menstimulasi diri sendiri untuk retraumatisasi atau makin menjadi panik atau makin menjadi ini ya, akhirnya ya kita makin ke bawah. Oleh karena itu ini penting, bukan berarti kita harus nggak medsos sama sekali, tapi kita diet itu kan berarti memilih
mana yang positif, mana yang negatif. Jadi pilihlah kalau yang bersifat traumatikal buat kita ya jangan ditonton atau dilihat, karena kita sendiri juga perlu bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk tidak terjadi tidak membuat dampak trauma yang dalam diri kita itu makin banyak gitu. Jadi kita juga harus fighting juga untuk dan berstrategi gimana milih medsos yang pas untuk membuat kita tetap positif dan tidak tertraumatisasi seperti itu. Medsos sih ya masalahnya dia. Iya. Maksudnya ya nggak bisa dihindari juga. Nggak bisa gitu loh. Iya. Oke. Seperti topik kita kali ini, trauma akibat diskriminasi itu nyata. Jadi gini nih Kak Ina, praktek diskriminasi itu apa bisa dianggap enteng nih Kak Ina? Karena toh tiap orang itu punya efek sendiri-sendiri kan terhadap trauma gitu loh. Kadang ada orang yang nganggap gue bercanda doang, baper banget gitu kan. Tapi di sisi lain kita bisa menganggap itu sebuah hal yang diskriminasi buat kita. Memang diskriminasi gitu loh. Ya semua kadang orang yang bilangnya baper banget, ketika ada kata baper sekarang itu nggak ada kata maaf lagi tuh kayaknya gara-gara baper gitu. Ya apalagi kalau sudah mungkin menyangkut keyakinan ya. Ya itu kan sering banget gitu kita hadapi sekarang. Gimana tuh Kak Ina? Ya, diskriminasi. Jadi ada topik-topik yang sifatnya tuh general dan umum, dan itu sangat akan jadi sensitif sama orang, atau itu lebih ke psikososial ya, sosial kondisi. Contohnya keyakinan. Lalu kalau misalnya lagi pemilu tuh pemilihan presiden gitu ya, ini ngebully satu pihak itu kan yang general ya. Atau kalau COVID ini diskriminasinya yang general itu kalau di awal-awal COVID dulu kan ada diskriminasi terhadap orang yang terpapar COVID kan. Bisa diiniin sama tetangganya segala macam. Nah, itu kan sifat diskriminasi general. Jadi itu lebih ke psikososial, dan memang ini yang atau misalnya gempa juga sebenarnya general. Memang kalau untuk hal-hal yang diskriminasi secara psikososial atau meliputi masyarakat, memang kita perlu hati-hati ya dalam bercanda, dalam merespek orang. Itu adalah suatu yang perlu kita hati-hati banget. Dan kemudian ada topik yang sifatnya individual. Sifat individual tuh misalnya contohnya tentang baju yang kita pakai gitu. Kalau mau kondangan atau dangdut datang nih mau kontes, misalnya ada yang kayak gitu ya. Itu kan sifatnya kan individual. Nah, jadi intinya adalah kita sebagai individu perlu aware mana yang diskriminatif general atau psikososial. Rata-rata itu pasti akan menimbulkan efek yang sangat negatif pada orang lain. Itu kalau yang general. Tapi kalau yang individual itu beda-beda ininya. Kalau misalnya tadi ya, dangdut, lalu mau konser ya kayak gitu. Ada orang yang iyalah, biar happy lah, ceria kantor, bosen kayak gini, gue harus konser. Kan ada yang kayak gitu. Atau yang satu jadi baper, ganti baju. Nah, itu individual. Jadi, dan kita perlu lihat siapa yang di depan kita. Kayak contoh tadi ya, si dangdut tadi gitu ya. Dalam konteks seperti itu, kita perlu lihat orangnya. Kalau misalnya satu orang dikatain itu jadi baper dan kita tahu konteks pribadinya dia akan marah, itu mentraumatisasi dia, maka jangan dilakukan seperti itu. Tapi kalau dia emang orangnya ngebanyol, itu bikin suasana ruangan kantor jadi ketawa-tawa gitu ya, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kadang ada yang bersifat subjektif. Dan itu tidak mungkin tidak tertraumatisasi buat dia. Jadi itu adalah yang individual. Make sense ya? Maksudnya bisa bedainnya. Jadi perlu hati-hati antara trauma yang general, yang sensitif tuh keyakinan, ras, terus kemudian apa tadi nanti kalau pemilihan presiden, terus gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Dan ada lagi trauma yang bersifat individual, yang kadang buat satu orang trauma, yang satu enggak gitu. Jadi itu yang perlu kita aware tentang hal tersebut. Oke. Nah, kalau trauma itu merupakan pengalaman pribadi nih Kak Ina. Gimana nih kalau yang didiskriminasi itu suatu kelompok? Itu misalnya kelompok penganut agama atau mungkin kepercayaan minoritas atau komunitas atau apa gitu. Bisa traumanya bareng-bareng nggak sih? Iya, atau bisa. Seperti yang Kak Ido bilang tadi, beda-beda, acceptance orang itu beda-beda gitu.
Ya, itu bisa terjadi. Jadi ibaratnya itu banyakkan ya komunitas yang traumatisasi itu bisa yang general seperti itu. Jadi bisa sangat mungkin untuk terjadi. Apalagi gini, dia dalam satu kelompok tersebut itu udah general, secara umum itu menyakitkan. Lalu ditambah dia melihat tetangganya mengalami seperti itu. Dia melihat tetangganya mendapatkan traumatisasi. Terus ditambah lagi ada generasional trauma. Jadi udah nambah gitu. Jadi bisa aja itu jadi kolektif. Jadi kita bilangnya sebagai trauma yang bersifatnya kolektif. Kolektif tuh yang tadi trauma misalnya dalam komunitas tertentu, lalu bencana alam, lalu kemudian apalagi bencana alam, peperangan, itu bisa sebagai traumatikal yang kolektif. Meskipun ada orang yang kalau kita balik lagi lihat satu-satu gitu ya, secara kualitatif bisa aja yang satu cepat healingnya, yang satu stressful banget bisa balik lagi ke individual, efeknya bisa juga bersifat individual, tapi ada yang namanya trauma yang bersifat kolektif seperti itu. Nah nih Kak Ine, bedanya nih mungkin diskriminasi secara langsung dan medsos ya kan, kalau diskriminasi di medsos kadang langsung rame-rame gitu kan. Ini apakah dampak trauma yang dihasilkan lebih besar atau sama aja dengan diskriminasi yang dilakukan 1-2 orang atau banyak pihak gitu? Dan di medsos kita nggak tahu lagi siapa orangnya gitu loh. Benar. Iya. Apakah dampaknya sama aja gitu? Iya. Tiap orang, maksudnya dampaknya sama aja nggak tiap orang antara di medsos dengan dia kenal langsung? Gitu dampak yang ditimbulkan dari dua-duanya gitu. Iya. Oke, balik lagi jawabannya nggak bisa yes or no. Jawabannya abu-abu, tergantung. Itu ketika itu misalnya kita udah nggak tahu lagi siapa, kadang dan akhirnya kalau medsos itu di satu sisi bisa jadi dia menanggung, kita kolektif kan kenanya gitu. Misalnya diskriminasi sama perempuan itu udah di rumah aja, perempuan itu nggak guna misalnya. Saya perempuan, terus teman-teman yang lain juga perempuan, dan kadang di satu sisi kalau yang berkaitan dengan general itu kayak kita senasib sepenanggungan, dan kadang akhirnya bisa lebih bahas gitu nggak sih, ini siapa sih, aneh ini, jadi lebih berasa ada support sistemnya. Tapi kadang akhirnya kalau misalnya si perempuan itu punya isu pribadi lagi gitu ya, yang akhirnya wah iya nih papa saya juga bilang, kan ada ya misalnya laki itu paling unggul gitu, anak perempuan tuh nggak diharapkan, kan ada ya yang seperti itu juga. Oh ini akhirnya ketika medsosnya itu buat orang lain mungkin baik-baik, saya menimbulkan rasa kecewa, marah, tapi nggak sebaper yang ini, karena mungkin dia punya apa yang dia di medsos itu related atau connect sama trauma pribadinya dia. Itu efeknya akan lebih beda lagi. Misalnya karena papahnya tidak mendiskriminasi di rumah, perempuan itu adalah anak yang bukan utama gitu, bahkan dia diabaikan, dineglect, yang utama adalah laki-laki. Jadi tiap orang penghayatannya bisa beda-beda terkait dengan medsos itu, walaupun general sama, tergantung kondisi si setiap individual. Tapi impact-nya bisa dikatakan bisa lebih besar gitu ya, dan lebih berbahaya kayaknya. Untuk yang punya impact. Untuk yang punya isu pribadi, ya. Ini contoh, boleh nggak aku kasih contoh? Silakan. Jadi ada satu pengalaman, dia punya isu tadi ya, contohnya yang tadi itu diskriminasi gitu, sama dia tuh nggak dapat warisan, dia tuh cewek, ternyata lahir diharapkan cowok, totonya dia adalah cewek, akhirnya itu tuh terlisan gitu, dan selalu kalau di keluarga besar dia nggak dianggap lah gitu. Lalu kemudian pas nonton di berita tiba-tiba ada mengenai peristiwa diskriminatif wanita misalnya ya, wanita di peperangan nggak boleh sekolah bla bla bla. Nah buat dia itu tuh overwhelm banget, dan akhirnya bisa membuat dia stres, bisa dia nggak bisa tidur karena dia yang ada di medsos, berita itu meretraumatisasi isu pribadi dia, trauma yang dia miliki, gitu. Oke. Ini kalau misalnya ini diskriminasi terjadi secara media sosial gitu, secara online, kita tuh perlu ngedefense nggak sih kalau misalnya terjadi diskriminasi? Perlu kita belain nggak sih gitu?
kadang kayak ada orang yang pengen ngebelain tapi takut dikeroyok itu rame-rame ya kan. Nah, apa speak up ini bisa jadi cara kita untuk healing. Atau berdamai gitu. Jawabannya lagi-lagi ya, bukan yes or no. Jawabannya mungkin abu-abu. Kalau saya bilangnya speak up itu perlu, tapi strategi bermain cantik. Benar. Itu. Karena kalau dalam konteks kita bicara manusia, apa sih yang ngebuat orang ngebully? Mungkin si bully ini juga punya isu. Benar. Gitu. Iya. Akhirnya dia mungkin nggak punya kapasitas untuk bagaimana respect sama orang. Dia mungkin terpapar dengan ya intinya membuat dia jadinya behavior-nya nggak bagus gitu ya. Jadi ketika kita speak up, tapi orangnya ini udah defense-nya tinggi, orang-orang yang nyerang ini tinggi, itu kan nggak guna ya. Jadi lebih baik kadang kita perlu berstrategi dengan step back dulu sebentar. Lalu ketika kita tahu kondisinya lagi reda atau sesuatu, kita misalnya lebih smooth, kemudian kita masuk. Contohnya kalau media sosial ya, contohnya podcast gitu ya, misalnya contoh podcast kayak gini, tapi sangat smooth caranya, tidak terlalu menyerang dia, tapi connect ke si pelakunya dulu. Apa sih yang bisa kita jelasin? Mengapa terjadi pelaku? Gitu ya. Oh, pelaku ini terjadi karena begini. Kenapa dia bisa jadi pelaku? Karena begini. Jadi kita perlu benar-benar bermain cantik gitu ya, pemilihan katanya juga, sehingga akhirnya kalau misalnya kita enggak milih cantik, kita pertama bisa diserang lagi, benar nggak sih? Jadinya kita traumatika lagi. Yang kedua, dengan bermain cantik, how to medsos untuk berspeak up, kita juga membuild atau membangun cara strategi untuk kita sendiri bangkit dari trauma kita gitu. Jadi kadang tuh misalnya contoh ya, ada orang yang bombardir tapi dia udah gitu media sosial diet dulu gitu ya, baru kemudian dia speak up. Ada yang strateginya kayak gitu. Atau misalnya dia ngomong apa terus tapi speak up-nya dengan cara yang cantik gitu. Jadi yang intinya adalah caranya adalah berstrategi. Cari sebab-sebabnya dulu ya. Betul. Dari sebab dan akibat yang mungkin akan terjadi ke depannya gitu. Setuju sih. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir dan closing nih, Kak Ina, kita agak mundur sedikit ya. Tadi Kak Ina ngobrolin, jelasin juga ke kita trauma itu juga akan terpicu dari yang sudah dialami sebelumnya, bener. Gitu kan. Dia jadi relate sama yang dialami saat dunia nyata, dialami sebelumnya. Nah, kita berbicara soal media sosial nih. What if ya? Nah, kalau sebelumnya itu ya, kalau belum pernah ada pengalaman di dunia nyata, secara real ya? Secara real gitu. Mungkin nggak sih juga traumanya itu dialami saat mengalami diskriminasi di media sosial? Jadi mulainya di medsos justru. Mulainya di medsos justru gitu loh. Bisa aja. Bisa banget, apalagi kalau dia kerjanya mantengin itu ya. Terus balik lagi personalitinya dia, baper atau enggak, terus dia orangnya gimana. Terus buat dia pengakuan sosial atau orang lain, like itu penting gitu ya. Iya. Ekspektasi awal medsosmed gitu ya. Bener sih. Bener. Jadi habis itu akhirnya ketika ada satu cering diskriminasinya, misalnya hal yang sederhana ya, kamu terlalu menor misalnya, sederhana. Atau kamu terlalu ini, itu bisa aja jadi sangat baper sekali gitu, karena buat dia, apalagi ada kan yang stres karena medsos, karena dia didiskriminasi karena misalnya dia mengangkat suatu peristiwa tertentu gitu ya di medsos. Gitu. Nah, itu bisa aja gitu. Jadi balik lagi ke dalam dirinya dan seberapa like itu suatu yang penting buat dia. Penerimaan media sosial itu penting sama dia. Itu bisa aja. Gue sempat ngalamin itu sebenarnya. Gimana tuh? Gara-gara bukan gara-gara gue harus di likes atau di mana gitu, tapi gara-gara ada satu teman yang ya postingannya gitu loh. Jadi membuat gue agak sedikit down gitu loh Kak Ina gitu. Dan sempat mau puasa sosmed lah gimana gue ngerjain sosmed di kantor gitu. Nah, ini mungkin udah masuki babak terakhir ya. Babak terakhir. Nah, Kak Ina, ada nggak nih pesan-pesan buat warriors yang mungkin punya trauma atau sedang berjuang berdamai menghadapi traumanya? Ya, jadi saya ingin pesan untuk warriors bahwa trauma itu apa yang dirasakan itu adalah valid, it's okay.
Tapi juga kita perlu ketika kita merasa tidak ada support system yang membantu kita, maka kita yang perlu berjuang di dalam diri kita untuk mengatasi trauma tersebut. Oleh karena itu, kita coba cek dalam diri kita, adakah bagian dari diri kita yang merasa ingin lepas atau healing dengan trauma tersebut, maka rasa itulah yang perlu untuk kita perbesar. Dan trauma itu wajar terjadi oleh setiap orang. Jadi kalau misalnya butuh bantuan, tidak harus nunggu parah dulu, tapi juga bisa dengan cara di prevention. Jadi kalau ke psikolog atau ke profesional atau ke psikoterapis, itu boleh untuk prevention. Dan kadang trauma terjadi karena kita nggak punya kesempatan untuk mengekspresikan rasa khawatir kita, ketakutan kita. Jadi kalau misalnya buat teman-teman warriors yang sering mendem, gitu ya, coba juga untuk cari support untuk bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya, trauma-traumanya, sehingga jadi lebih heal dan bisa terekspresikan sehingga membantu untuk menjadi lebih legaan di dalam dirinya. Dan kalau butuh profesional, lagi-lagi it's okay, nggak apa-apa, nggak harus tunggu parah, tapi bisa untuk sebagai prevention. Mungkin itu sedikit. Oke. Mungkin ada titip pesan juga ini Kak Ina buat netizen. Gimana? Pesannya itu, yuk netizen kita ciptakan dunia maya yang bebas diskriminasi buat gitu ya. Netizen yang pulang nih kayaknya lentur banget. Silakan Kak Ina. Ya, buat netizen please bahwa trauma itu bersifat subjektif dan jangan mungkin sifatnya bercandaan atau apa, belum tentu buat orang lain itu joke. Ini itu adalah joke. Dan ingat kalau ingin membalas sesuatu ke WhatsApp atau misalnya ke medsos untuk sesuatu yang berkaitan dengan diskriminatif, jangan langsung coba dibaca ulang deh, jangan langsung impulsif. Lihat dulu ini efeknya gimana. Termasuk kalau misalnya ingin diskriminatif, sebenarnya untuk teman-teman yang nge-blow up gitu, apa sih yang terjadi dalam diri lu gitu? Isu apa sih yang membuat lu jadinya diskriminatif? Jadi itu juga perlu untuk dicek, bukan hanya dampaknya terhadap si yang mengalami diskriminatif, tapi Anda sendiri apa yang membuat Anda tercetus itu? Adakah trauma tertentu yang ada dalam diri Anda sehingga Anda ingin bersikap diskriminatif, atau apa yang membuat Anda jadi tidak bisa respect sama orang. Jadi intinya adalah please jangan impulsif, hargai orang lain, not react to your own reaction gitu. Jadi hati-hati dan keep respect sama orang. Itu mungkin. Oke, Warriors, sampai sini dulu podcast Disco kali ini. Terima kasih buat Kak Ina yang sudah bersedia untuk sharing pengetahuannya tentang trauma di episode kali ini. Episode kali ini didukung oleh Engage Media. Dan terima kasih juga buat kamu para Warriors yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar kita, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id. Gue Don. Gue Bizar. Pamit undur diri dulu. Kak Ina, thank you. Thank you, Kak Ina. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.